Kembali menyaksikan Bisnis Talk dan sekarang telah bergabung bersama kita Nirina Zubir dan kuasa hukum Ruben Jeffrey. Saya ke Mbak Nirina dulu. Mbak Nirina mungkin bisa diupdate kepada kami bagaimana perkembangan kasus yang menimpa Anda kemarin soal pertanahan? Perkembangan kasus tahu saya hari ini sudah ada total 2 lagi PPAT yang ditahan. Jadi ya sejauh ini kita baru tahunya itu sih, saya sih baru tahu itu update-nya. Oke. Dan kemarin kan juga kan dimintanya tentu soal balik nama ya. Nah sejauh ini sudah bagaimana koordinasinya Mbak Nirina dan juga Mas Jeffrey kalau mau jawab? Iya, jadi kalau mengenai untuk pemulihan mungkin ya maksudnya. Pemulihan agar sertifikat tersebut balik ke nama seperti semula. Ya kami sih berharap ya, tanpa harus melalui proses pengadilan yang berlarut-larut, ya kan, hal itu proses pemulihan bisa terjadi, gitu loh. Kami berharapnya seperti itu. Tapi seburuk-buruknya yang saya pikir, saya sampaikan juga kepada Nirina, seburuk-buruknya adalah putusan pengadilan pidana saja cukup, tidak perlu harus melalui gugatan perdata, gitu loh. Tapi dari pidana itu kan jelas, gitu loh. Seharusnya kalau aku ngomong ke dia juga, dengan menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 30 tahun 2014, itu kan bisa dibawa sebagai dasar untuk ekspos bisa dikanwil. Dan kan administrasi pemerintahan kan tidak harus cacat administrasi, tapi dia juga bisa cacat substansi. Gitu loh. Nah itu kan biasanya juga pemulihan nggak segampang itu, pasti akan ada gelar kanwil, mungkin mengundang penyidik, gitu. Tapi berdasarkan putusan pidana yang sudah berkekuatan lebih ketat, gitu Ibu. Oke, baik. Mbak Nirina, kemarin kan pada konferensi yang lalu Anda mengatakan minta dibantu untuk memulihkan nama di tanah Ibu, lalu kemudian juga ingin meminta perbankan di situ, kanwil untuk juga ikut membantu. Nah, sejauh ini apakah dari pihak Anda sudah melakukan gerakan-gerakan tersendiri untuk membantu Anda mengembalikan nama tanah? Ya kalau misalnya untuk yang ini saya kalau ini terus terang ya Mbak ya, kalau saya tuh bahasanya kan memang bahasa berbicara sehari-hari ya. Sampai kayak kadang-kadang suka takut kayak aduh aku salah hukum apa enggak nih ngobrolnya gitu kan. Tapi memang sejauh ini pokoknya kita semua penyidikan masih berlanjut, masih berkembang. Saya juga masih menunggu update-nya lagi untuk permasalahan maksudnya dengan banknya juga masih silakan lanjutkan Pak. Dinegosiasikan. Ya, dinegosiasikan. Cari win-win solution, gitu Bu intinya. Tapi yang jelas tadi Anda sempat mengatakan bahwa kalaupun nggak perdata, pidana saja cukup gitu, berapa tahun yang dituntut, Mas Jeb? Ya, kalau untuk perdata juga sih Pak. Gimana? Maksudnya apakah kita? Nggak, Anda kan tadi mengatakan terburuknya kalau nggak perdata ya pidana gitu kan tadi maksudnya hasil. Terburuknya sih saya berharap ini sampai putusan pidana berkekuatan hukum tetap saja, tidak perlu sampai kita harus mengajukan gugatan perdata agar pengadilan perdata memutuskan untuk terjadi pembatalan pendaftaran hak. Gitu. Kenapa? Karena saya berharap dari putusan pidana ya kan bisa diketahui ternyata ada cacat substansi gitu, terhadap pendaftaran peralihan hak tersebut, dan itu dapat dibawa putusan pidananya ke kanwil setempat untuk dijadikan bahan ekspos dengan menggunakan penyidik gitu loh, yang mana kita harapkan nanti hasilnya adalah membatalkan pendaftaran peralihan hak atas nama si ART ini sehingga kembali seperti semula gitu Mbak. Oke, baik. Berkaca dari pengalaman Anda Mbak Nirina, apa mungkin yang perlu direformasi karena mafia tanah ini jaringannya sistemik ya dan sulit mati gitu, udah lama operasional ini. Apa sarannya? Saya sih ya yang pasti pendataan kependudukan kita nih masih belum terlalu sifatnya istilahnya tuh belum tepat dan belum sesuai gitu loh. Jadi dengan sekarang sistem udah online, mudah-mudahan dibuat semudah mungkin untuk masyarakat juga bisa melek terhadap istilahnya KTP asli atau palsu gitu loh. Maksudnya kan saya di sini juga disalahgunakan KTP saya, tapi ternyata menggunakan NIK yang salah gitu kan. Jadi tapi itu bisa lolos gitu kan untuk masuk ke bank atau segala macam, atau mungkin dari notaris itu sendiri. Dan yang kedua juga buat saya harapannya adalah memang kembali lagi saya selalu menyebut PPAT notaris. Tidak semua PPAT
berniat jahat. Tidak semua notaris juga berniat jahat. Tapi saya juga melihat ada loophole-nya sehingga mungkin sekali notaris melakukan salah gitu loh, atau menyalahgunakan wewenangnya gitu kan, tidak menjaga amanahnya gitu loh. Jadi di sini saya juga ingin mengingatkan juga, ntar gimana ya gitu loh caranya untuk menyulitkan ini semua gitu. Kenapa kok kayaknya seems so easy, seems so simple gitu loh untuk melakukan ini semua. Untuk melakukan kecurangan kok kayaknya gampang banget gitu ya, nggak ada kendala, kok lurus aja, kok lancar sekali gitu. Benar-benar baik. Sudah berubah dalam waktu berapa tahun gitu, 1 tahun, cepat 2 sekali tahun, gitu.